malah jadi setru. Lain bagaimana? Ngomong nak kayak ngomong nak kayak saya lengan lagi gitu. Gila lagi lang mula. Mun tir osok game ay osok tuon aja ke mo ah. Terus ganyan tu patil teh gelap teh. Oh, wala ya gelap. Terus Busi. oh padi asal di anak tuon. Diingkan-ingkan wah. Betul bang, jangan kudu sesuai aturan. Manut. Kudunya di situ setahun ya, setahun. Ikut 2 tahunnya melanggar. Diulang-ulang pada nggak kerasa. Kalau operasi nanti suku mah ya. Kalau bisa motor. Baru pakai motor. Enak mah. Itu baik. Kita mulai nih. Oh, masih nunggu suwe. Nunggu suwe. Soalnya jam 10. Dan Bu Ustadz, Pak Imam, Bapak Manten, sadayana para Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama wal wali Allah khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung Danu Masuri bin Sastra Paira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo bin Darmo Karya wa ila arwahi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Sadahayu Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum al-fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak Imam Masjid Jami' Al-Munawwarah, Bapak Mantan Lurah, para imam masjid dan juga bapak-bapak ustadz sadayana, para kesepuhan. Mangga orang sadayana bersyukur ke Allah, alhamdulillah tina penting ieu urang sadayana tiasa dikumpulkeun deui dina malam ke-7 dina sasi Ramadan. Ya alhamdulillah, semoga orang sadayana selalu diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan orang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumampirna ka orang sadayana, semoga orang sadayana tiasa menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini marilah kita sama-sama mengkaji tentang pasal ke-55 yang artinya, yang berjudul orang makrifat senantiasa menghajatkan Allah. Orang makrifat senantiasa menghajatkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifu la yazulu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Orang makrifat itu tidak hilang-hilang hajat kebutuhannya dan tidak ada ketenangan baginya bersama-sama selain Allah. Orang makrifat itu tidak hilang hajat kebutuhannya dan tidak ada tenangan baginya bersama-sama selain Allah. Mari kita dengarkan dulu penjelasan pada bab ini, yaitu orang makrifat adalah orang yang selalu merasa berhajat kepada Allah
karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan kepuasan di dalam semua hajatnya kecuali Allah, sehingga tiada ketenangan baginya kecuali hanya dengan Allah. Jadi hatinya selalu dia sandarkan kepadanya dan tiada kecenderungan kepada selainnya. Kemudian Allah menerangi alam ini dengan cahaya bekas-bekasnya dan menerangi hati dengan cahaya sifat-sifatnya. Karena itu lenyaplah cahaya alam dan tak akan lenyap cahaya hati dan mata hati. Begitulah dikatakan, sesungguhnya matahari siang tenggelam pada waktu malam, sedangkan mata hati tidak pernah tenggelam. Allah menerangi alam semesta ini dengan bekas-bekas sifatnya, seperti matahari, bulan, dan bintang. Cahaya matahari, bulan, dan bintang menyinari alam ini hingga terang dan terbuka, dapat dilihat oleh setiap orang untuk kemudian diambil manfaatnya. Taubahnya seperti alam ini, hati pun disinari oleh Allah dengan cahaya sifat-sifatnya yang berupa ilmu-ilmu makrifat yang timbul dari kejelasan sifat-sifatnya yang terdapat di dalam setiap hati orang-orang makrifat. Dengan begitu hati pun menjadi terang benderang, sehingga orang-orang makrifat dapat menyaksikan sifat-sifat yang terdapat di dalam hati sanubari mereka. Maka mereka dapat menjaga dari segala sesuatu yang membahayakan dan bersifat dengan apa yang memberi kemanfaatan kepada mereka. Cahaya yang menyinari alam timbul dari barang yang baru yang pada akhirnya akan mengalami kerusakan. Cahaya yang menyinari hati timbul dari zat yang qadim yang tidak akan rusak selamanya. Sedang tiadanya cahaya di dalam hati seorang itu bukannya cahaya dari zat yang qadim itu telah hilang, melainkan baru tertutup oleh sifat-sifat kemanusiaan. Mari kita ulangi lagi agar lebih merasuk ke dalam hati kita. Orang makrifat itu tidak hilang-hilang hajat kebutuhannya dan tidak ada ketenangan baginya bersama-sama selain Allah. Jadi manusiawi rumlah, jika manusia memiliki hajat kebutuhan, ya Pak nggih, butuh makan, butuh sehat, butuh ilmu, butuh tempat tinggal, dan tidak ada ketenangan baginya bersama-sama selain Allah. Jadi kalau bersama-sama selain Allah itu hatinya malah tidak tenang, ya, meskipun kebutuhan hajatnya secara sifat basariahnya itu ada. Karena manusia memiliki dua sifat, yaitu sifat basariah dan sifat basiroh. Sifat basariah itu sifat kemanusiaan. Jika dengan sifat kemanusiaan ini, maka muncullah semua kebutuhan-kebutuhan manusia. Butuh tempat, butuh makan, sandang, pangan, papan, rezeki, lancar, barokah, selamat, ya, itu kebutuhan manusia secara sifat basariah. Tetapi ternyata bagi orang makrifat tidak ada ketenangan baginya bersama-sama selain Allah. Ya, berarti ketenangan hatinya itu hanyalah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungannya dengan hajat-hajat kebutuhannya tadi? Nah, hajat-hajat kebutuhan yang muncul dari sifat basariah itu senantiasa ditutupi oleh sifat basirohnya manusia. Bedanya, jika orang yang ahli am masih di umum, sifat basirohnya masih belum bercahaya, belum disinari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat basariahnya inilah yang selalu menggelora, sehingga sifat kemanusiaan ini yang akan menjadikan iman manusia tersebut dapat rusak. Kebanyakan seperti ini. Contoh, karena dia hajatan pengennya caang,
terang, kan sifat manusiawi nih Pak nggih, sifat basariyah ya. Tetapi jika itu disandarkan kepada makhluk, ya tidak akan tenang. Tidak akan tenang Pak. Meskipun diberi terang hujan pun, bagi orang makrifat tidak akan tenang. Bagaimana perilaku hati orang yang makrifat? Meskipun muncul kebutuhan-kebutuhan hajat, bedanya selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya di situ. Jika sama-sama berhajat, sama-sama memiliki kebutuhan, contoh kecil aja, sama-sama memiliki sifat ingin hajatan itu yang caang, tamunya jenuk, ya, makanannya ngenah, ya, kondangannya ya jenuk. Nah, itu sifat basariyah, Pak. Cuman bedanya sifat basariyah ini bagi orang ahli am yang belum tersinari cahaya makrifat, sifat basariyah ini akan menutupi sifat basiroh, sifatnya hati. Ya. Apa sifatnya hati? Yaitu menyadari bahwa munculnya keinginan-keinginan dan hajatnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya kalau orang am itu munculnya dari sifat basariyah, sifat basariyah itu dari nafsu. Ya. Tetapi bagi orang yang am menyadari, oh satu, saya niat hajatan itu pun sing menanamkan niat yaiku Gusti Allah. Kalau orang umum niat hajatan munculnya dari nafsu, dari diri. Aing hayang hajatan. Beda-beda tipis tapi itu beda sangat jauh. Bisa dipahami nggih Pak nggih? Bedanya kalau orang am itu belum menyertai bahwa niat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang sudah disinari cahaya marifat, oh dari niat hajatan G itu sudah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam greteknya itu selalu menyatakan tajalli niatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Ketika ada hajat-hajat yang butuh yang muncul dalam dirinya, baik itu pengen caang, terang, ya, pengen tamu banyak, kalau orang am itu pasti dari nafsu, ya. Cirinya apa? Pasti ada ketakutan, ya kan? Nggih Pak nggih. Kalau yang dari nafsu pengen terang pasti ada takut. Nah, beda di sini. Kalau munculnya dari nafsu pasti masih terselimuti oleh ketakutan. Karena apa? Dia merasa munculnya dari diri. Kedua, masih dari nafsu. Pengen caang tapi masih terselimuti takut, cirinya itu. Ya. Karena apa? Dia tidak menyadari bahwa hayang caang na eta ge eta asal nati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama orang yang ahli marifat, meskipun sama-sama muncul dalam hati getek hayang caang, tetapi dalam hatinya sudah mutlak hayang caang na iya ge karena dihayangkan ku Allah, sehingga dalam hatinya munculnya adalah kepasrahan. Nah, pasrah, hujan ya dipanggil, bah nanti hasilnya mau hujan, hasilnya mau terang, tidak ada lagi ketakutan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Beda sama yang am, mohon maaf. Sama-sama pengen caang, tetapi karena munculnya dari nafsu pasti takut. Ada takut, cirinya di situ. Akare mendung guys. Nah. Kumaha eta? Kumaha eta? Ini kumaha eta? Amat punduhna atau Pak Ustadznya can datang-datang. Pra, dalam hatinya menuduh bahwa kalau sudah datang punduhna atau mungkin kiai na itu jong mati. Iya. Coba hati yang bagaimana yang seperti itu, saya tidak membedakan bah itu kiai maupun dukun jika ya, sama-sama hati kita tidak melihat Allahnya masih terhukumi musyrik. Nek dulu beda. Nek sing dukun yang musyrik, nek kiai belum tentu musyrik. Sekarang enggak. Bah kiai maupun dukun jika rohaniah kita tidak melihat Allahnya
masih menuduh makhluk yang memiliki kekuatan bisa nyarang hujan, bisa mendatangkan ketenangan, bisa mendatangkan tamuna jenuk ya, bisa membuat makanan ngenah ya, awet ya. Awet. Saya heran mau syukuran kok pengennya makanan awet sih begitu. Cidengit. Betul nih, semakin habis banyak berarti orang seneng ya, harusnya kan gitu ya. Awet, jahat. Ayeuna menang jenuh kerepna saeutik. Banyak senang mah kan karena dia syukuran. Itu mah boleh dikata secara kasarnya Hajat tayang. Hajat tayang. Waktu sebentar lah. Allah itu kan hayang boga Tayang. Coba diteliti, karena apa? Dalam hatinya muncul takut apa tuh? Takut rugi, ya. Takut hujan. Tetapi karena tadi awalnya niatnya sudah salah, niatnya munculnya dari diri mengakui aing hayang hajatan. Ya. Beda dengan orang ahli makrifat, harus beda Pak. Perilaku Sedekah. hati. Ya. Mari Perilaku hatinya pakai beda. sedekah. udah mesti backup. Sedekah. Lah hajatan. Nah, Mas Vicky mah enak jangan ngelakuin hajatan ngomong gitu ya. Ya insya Allah nanti ya nih wayah praktek gitu. Ngawinkeun. Bedanya kalau orang yang ahli makrifat niat aja dari awal sudah harus betul bahwa niat itu sing memunculkan dalam hati yaiku sadar Gusti Allah. Sehingga apa Pak? Enak melakunya nanti enak Pak. Enak. Ya, melakunya enak nanti. Jadi ketakutan itu sudah nggak ada. Kalau masih ada sedikit aja ketakutan, berarti niat kita masih kecampuran nafsu. Nah, apa yang terjadi? Karena takut hujan, takut tamuna kurang, dua-duanya dipakai, bah kiyaina maupun dukunnya. Bener nggak? Ya. Jangan dukun Pak Kiai aja kalau kita masih Tidak hanya menuduh. satu. Kiai tidak hanya satu dipakai nak. Masih menuduh bahwa kiai itu yang bisa mateh doana ya, bisa apa? Tajam doanya. Nah, itu pun juga hati kita imannya masih tercampuri syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menuduh bahwa Allah itu masih berserikat. Paham berserikat nggih, Pak? Masih bisa diatur oleh hambanya, oleh makhluknya, padahal tidak. Sejatinya caangna itu ge karena kasih sayangnya Gusti Allah melalui perantara Pak Kiainya yang dibuat berdoa kepada Allah. Melalui riyadoh yang digiring oleh Allah, bah iku ngajinya selama 7 hari, bah iku puasanya dan sebagainya. Baik yang hajatan maupun Pak Kiaina kuduna menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiaina juga oke gitu. Jangan menuduh jika didatangi oleh orang yang hajat. Datang Pak Kiai punten ieu mah pasrah bongkoan gitu ya. Nah, jangan sesumbar dirinya seolah bisa dengan amaliyah-amaliyahnya, dengan riyadoh-riyadohnya bisa menjadikan hujan terang. Sungguh tidak bisa. Semua itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Coro terang pun itu tanda-tandanya engkau akan digiring ngaji sing getol ya kan, riyadhah sing getol, bah zikirnya, sholawatnya. Tetapi semua itu sebagai tanda-tanda bahwa Allah akan menggiring hajatan yang caang dari hujan. Angger wae tas hajat sukses ke males bae kumaha eta. Tadi Males kan naon? bener tadinya. Males naon? Males bae mau peningkatan ya. Oh. Berarti cuma Iya. tadi manusiawi tadi. Manusiawi sifat basariah manusia. Ya. Ya Pak RT. Geus dijanji. Engke lamun hayang hajat syaratna hiji. Oke, sok lamun tas hajat sing rajin Sedekah. sedekah. Kedua, sing rajin ngajina ya Cep malam Jumat tetep we tas eta. Males. Males. Padahal sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa. Karena apa? Dalam dirinya Hajat lamunan. sudah munculnya dari Berhasil. sifat basariah manusia. Pak Kiainya pun juga kalau tidak menggunakan ya, ilmu
makrifat kepada Allah pasti muncul keakuannya. Betul nggih Pak? Aing ngusahakeun, aing nu tirakatan. Ya, namun teu aing moal bisa caang, subhanallah. Pak, meskipun riyadohnya berbungkus islami, berbungkus riyadoh, bah iku yasinannya, Al-Qur'annya, tahlilnya, sholawatannya, tetapi jika aing-aingna masih muncul, Allahnya ketutup. Allahnya ketutup. Cek Allah, maneh mah ngaku-ngaku da eta teh aing nu ngerakkeun. Ngaku-ngaku bisa nyaangkeun hujan ya, cek Allah ya lagi gitu, Pak. Jadi hati-hati, Pak. Iman kita harus duduk di cahaya makrifat mutlak. Mutlak, Pak, nggak boleh digumang-guming. Ya. Nggak boleh ada tawar sedikit pun. Ada pengakuan dalam diri kita. Maka kami berpesan bagi saya dan panjenengan semua, manakala dimintai tolong warga, tolong jangan ditolak. Satu. Bapak kan sudah berpesan ya, bagi para imam, para ustadz, jika dimintai tolong para masyarakat, bah itu untuk apapun, tolong dilayani dengan baik. Tetapi sempurnakan, hilangkan keakuan diri agar diri kita tidak terjerumus di dalam kemusyrikan yang sangat lembut. Jangan diaku-aku. Bareng-bareng. Nah, bareng-bareng. Bareng-bareng berdoa di Berdoa. Lamun gitu, lamun berdoa. Lamun hujan, ya, lamun hujan pasrah. Jangan terbebani omongan-omongan orang. Kumaha di gitu. Mesti tirakan terbae hujan ya. Kalau ada pengakuan dalam diri, pasti kita sedih. Pasti kita berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang teh aya pengakuan, merasa dirinya riyadhah. Tetapi ketika hujannya berhasil, diagung-agungkan, ya, dicerita-ceritakan. Ya. Betul nggih Pak nggih? Subhanallah. Hujannya berhasil diceritakan. Kalau bisa besok hajatan aing deui. Nah, tolong untuk saya dan kita semua, ayo Pak, kita harus beda. Ya, jangan disamakan antara dukun dengan kiai. Harus betul-betul beda. Kiai itu adalah ahli makrifat, dukun masih ahli hijab. Nah, lawannya ahli makrifat adalah ahli hijab. Apa itu ahli hijab? Ahli ketika dalam hatinya masih penuh hijab, tutup yang tebal kepada Allah. Wujudnya apa? Yaitu tadi keakuan dalam dirinya. Maka orang makrifat adalah orang yang selalu merasa berhajat kepada Allah. Ya. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan kepuasan dalam hajatnya kecuali Allah. Contoh harus datang kepada orang tua kita. Ya. Tetapi secara syariat kita sebagai akhlak istimaiyah kita kepada guru kita. Ya. Untuk minta doa restuna, ya, minta apa? Duit. Didoakan. Ya. Tetapi dalam rohaniah kita jangan menuduh bahwa yang memberikan pertolongan kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jangan menuduh makhluk yang mampu, jangan. Secara rohaniah. Kalau zahiriyah tetap Pak, sowan ke guru, sowan ke orang tua sebagai akhlak ilahiyah, akhlak istimaiyah. Ya, sesama manusia, sesama guru kita, kepada guru kita. Tetapi jangan sampai pasrah bungkoan. Ya, punten Pak, orang teh kadieu jung pasang bungkoan geus kumaha lah. Menuduh bahwa dirinya ya tidak bisa ya apa-apa, dan yang bisa adalah gurunya. Padahal gurunya ini hanya makhluk Pak. Ya. Kalau tetap datang secara nggak apa-apa Pak, minta tolong, minta doanya nggih ben lancar, nggak apa-apa, mulut ngomong gitu nggak apa-apa. Wong itu adalah menjaga etika, menjaga adab sopan santun dari guru ke murid ya. Nanti yang datang ya Pak gitu ya. Tetapi sarohaniyah tidak ada. La haula wala quwata illa billah. Mutlak di situ Pak, duduknya hati. Jangan tercampuri.
Ya, menuduh bahwa guru kita bisa melakukan bisa mengatur Allah cara gampangnya, nggak bisa. Karena guru kita menyampaikan kepada Allah melalui gurunya katakanlah, itu pun ya sejatinya perannya Allah. Ya. Guru nggak mungkin bisa menyampaikan ke Allah tanpa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah la haula wala quwata illa billah. Maka jangan tercampuri iman kita kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tiada ketenangan baginya kecuali hanya dengan Allah. Ya. Pak kiainya ya harus tenang hanya dengan Allah. Sing hajatan pun juga harus hatinya tenang dengan Allah. Jangan merasa tenang dengan makhluk. Ya. Beda nggih Pak? Bisa kita bedakan nggih Pak nggih? Paham nggih? Berarti kita harus mulai memperbaiki yang selama ini mungkin kita masih menuduh dengan cicing nak guru kita di tempat hajatan menjadikan hati kita tenang. Padahal hati yang sesungguhnya orang-orang makrifat yang menjadikan hatinya tenang adalah karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya selalu disandarkan kepadanya Allah dan tidak ada kecenderungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerangi alam ini dengan cahaya bekas-bekasnya. Ya, jadi alam semesta ini kan gelap. Ya, secara zahiriyah gelap. Ya, diterangi oleh Allah dengan cahaya-cahayanya. Ya, tetapi cahaya ini tidak abadi karena masih cahaya makhluk. Ya, kemakhlukan. Nah, ada saatnya nanti dihancurkan semua kepada Allah oleh Allah. Ya. Contoh cahaya matahari kalau malam kan nggak kelihatan ya Pak. Kalau bulan siang nggak kelihatan. Itu adalah tanda kebesaran Allah agar kita itu mengambil pelajaran. Sama halnya dengan hati kita, orang-orang yang makrifat itu cahayanya disinari juga oleh Allah. Nah, tapi cahayanya beda. Kekal. Tidak terpengaruh oleh siang dan malam, tidak terpengaruh dengan sedih dan nelangsa, tidak terpengaruh dengan hujan dan caang, ya, tidak terpengaruh dengan tamu sedikit dan banyak, tidak terpengaruh dengan diwahkan orang, dihina orang, tidak terpengaruh dengan jabatan dan rakyat biasa. Hatinya selalu terang benderang karena berkekalan dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya matahari siang tenggelam pada waktu malam, sedangkan mata hati tidak pernah tenggelam. Nah, mata hati itu ainul basirah. Tidak pernah tenggelam artinya apa? Dalam kondisi apapun hati kita selalu tersinari terus oleh cahaya makrifat Allah. Sehingga tidak ada kegelapan lagi Pak. Ciri tidak ada kegelapan adalah hati kita tidak muncul keakuannya, tidak muncul la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan sedih hati di dalam hati kita. Maka itulah yang dinamakan Allah menerangi hati manusia dengan sifat-sifatnya. Ya. Munculnya adalah sifat Rahman Rahimnya Gusti Allah, kasih sayang. Sifat bijaksana. Orang yang ma'rifat itu pasti kasih sayang, bijaksana, tidak gampang menilai, ya, tidak gampang menyalahkan. Ya, gitu nih Pak nggih. Tidak mudah menjustifikasi orang. Sifatnya dermawan, sifatnya lembut. Rasulullah lengkap di situ, Pak. Ya. Karena apa? Cahaya hatinya Rasulullah selalu dipancarkan cahaya-cahaya sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itulah hati yang menjadi terang benderang sehingga orang-orang yang makrifat dapat menyaksikan sifat-sifat yang terdapat di dalam hati sanubani mereka, dan mereka dapat menjaga dari segala sesuatu yang membahayakan
dan bersifat dengan apa yang memberi kemanfaatan kepada mereka. Cahaya minari alam timbul dari barang yang baru. Ya, barang yang baru kan matahari. Cahaya alam semesta ini kelihatan karena ada matahari. Matahari kan barang baru. Ya. Barang baru itu ciptaan artinya alias makhluk. Dan itu pasti akan akhirnya mengalami kerusakan. Kiamat. Sedangkan cahaya yang menyinari hati orang-orang yang ma'rifat timbul dari zat yang khodim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatnya yang laisa kamislihi syai'. Kalau boleh kami katakan hidup. Hidup itulah yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu adalah nama. Ya. Allah adalah nama. Zat yang khodim yang kekal, dapat berdiri sendiri, yang tidak akan rusak selama-lamanya. Tidak ada kerusakan di dalam hati orang yang ma'rifat. Meskipun jasadnya sudah lebur dengan tanah, tetapi rohaniyahnya selalu tersinari terus oleh cahaya ma'rifat Allah. Ya, meskipun sudah beda alam. Ya, karena mohon maaf bagi orang-orang yang ahli ma'rifat, ya, yang di dalam keduniaannya sudah terhapus dosa-dosanya, sudah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada baginya alam barzah. Alam barzah hanya bagi orang-orang yang masih harus mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Masih ada kesempatan baginya untuk membersihkan dosanya melalui 3 hal. Doa anak yang soleh, 2 ilmu yang bermanfaat, 3 sedekah jariyah. Ini masih dikasih kesempatan, maka ditransitkan helak di alam barzah sampai yaumil yub'atsun, yaumil kiamah. Sedangkan beliau-beliau para kekasih Allah, para wali Allah yang hatinya penuh dengan cahaya makrifat, dosa-dosanya sudah terhapuskan oleh Allah, hatinya dikumpulkan di alam lahud, yaitu alam yang berkumpul dengan para kasih Allah, para nabi Allah, para Rasulullah, menunggu sampai datangnya hari kiamat. Beda. Di sana sudah nikmat, Pak. Sudah nggak mau ngurusi dunia. Ya. Beda dengan orang yang di alam barzah, hanjakal. Al-Mu'minun 99-100. Kalau boleh itu pengen balik, Pak. Ya. Nembung Gusti Allah tuh pengen balik ke dunia. Hanjakal. Nah, pengen rajin ibadah, pengen sedekah, pengen yang ilmu sigak kieu, gak bare teu mah hanjakal. Nah, itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak ada keraguan, berarti hak bakal terjadi. Siapa yang meragukan Al-Qur'an berarti keluar dari Islam. Sedangkan Al-Quran mengatakan, ya, itu semua alam akhirat dan semuanya itu adalah hak nyata. Tinggal nunggu saja kapan tanggal mainnya. Maka tugas kita, ayo agar kita dikumpulkan dengan para kasih Allah, para wali Allah, guru-guru kita, ya, termasuk Rasulullah, para nabi-nabi Allah. Maka ayo kita mohon kepada Allah agar selalu dipancarkan cahaya ma'rifatnya, cahaya keimanannya, cahaya keridhoannya, sehingga ruhaniyah kita bisa kembali kepada Allah sebelum matinya dohiriyah kita setelah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, maka ayo Pak, mari kita sempurnakan Islam kita dengan syahadat yang betul. Masih nyambung dengan materi rukun Islam. Syahadat yang betul adalah yakfur bittauhid wa yu'min billah. Yakfur bittauhid itu mengingkari yang tauhid. Tauhid itu adalah berhala. Berhala apa itu? Sesuatu selain Allah di dalam hati kita. Itu harus dibuang. Terus kemudian wa yu'min billah, berimanlah hati rohaniah kita hanya nyawang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya bagaimana kemarin? 1, langkah pertama,
teruslah engkau bertoharoh, bersuci, selalu dalam keadaan suci, baik dohiriyahmu dan juga batiniahmu, baik wudhu dohirnya maupun wudhu batinnya. Ngentut batal langsung wudhu, ulah males. Nek dohiriyah males, apalagi batini luwih males, saya yakin itu. Makanya nek diciri dari dohiriyah aja menjaga wudhu dohir kewis males, saya yakin wudhu batinnya juga pasti males. Karena saling berjalan seirama. Maka ayo wudhu dohir wudhu batin. Insya Allah kita sempurnakan. Jika wudhu dohir dan batinnya sudah rapat, baru kita masuk ke sholat. Apa hakikat sholat? Kita bocorkan malam ini insya Allah. Sholat adalah inni wajahtu wajhiya. Apa itu? Kuhadapkan wajahku kepada wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ruhaniyah kita selalu nyawang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam apapun aktivitas kita, wajibnya ruhaniyah adalah sholat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak, ayo sholat dohiriyah sudah lengkap diberi oleh Allah. Mohon agar kita batiniah kita juga ikut sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah besok malam kita bertajam tentang bab sholat, karena ini penting agar rohaniah kita semakin dipahamkan oleh Allah, agar senantiasa semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Mari kita tutup dengan bacaan istighfar, tahlil dan hamdalah bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebih kami mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan nasi.